Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobi Herina. Kita akan kembali komentari video dari Kamparagi. Ini part keduanya, yaitu bantahan untuk Ustadz Abdul Somad yang lucu. Jangan bahas agama lain. Kita akan langsung tonton videonya, dan besok akan kita komentari. Yang membantah fakta bahwa Yesus mati di atas kayu salib adalah orang-orang buta sejarah seperti Abdul Somad dan orang-orang yang percaya buta kepada Al-Quran. Bukti bahwa Abdul Somad buta sejarah adalah dia berkata yang menyalibkan Yudas adalah tentara Yahudi. Dialah Yudas Iskariot, dialah Yahuza yang kemudian ditangkap oleh tentara daripada Yahudi yang benci akan Isa, dan mereka menyalibnya di tiang Golgota. Abdul Somad tidak tahu bahwa orang-orang Yahudi tidak menyalibkan. Yang menyalibkan adalah orang-orang Romawi. Tadi kalau kita dengar ya, Ustadz Somad mengatakan bahwa yang ditangkap oleh, ingat ya, Yehuda ini ditangkap oleh di tentara Yahudi ya, itu menangkap Yehuda. Yehuda ditangkap oleh tentara Yahudi. Nah, masuk tentara Yahudi adalah orang-orang Yahudi yang bersenjata. Ingat, kalau Anda baca Alkitab baik-baik ya, kejadian penangkapan Yesus itu yang menangkap itu adalah sekelompok orang Yahudi, dan mereka membawa senjata, dan jumlah mereka lebih banyak dibandingkan Yesus dan pengikutnya. Yang di mana pengikut Yesus itu 2 orang bawa pedang. Yesus menyuruh mereka, adakah uang untuk beli pedang? Kalau nggak ada uang beli pedang, jualah jiwamu dan beli pedang. Teman mereka, ada pedang guru, ini 2. Oke, cukup, kata Yesus kan. Nah, tapi mereka ternyata, Yesus salah prediksi, meleset prediksinya. Ternyata mereka datang, orang-orang Yahudi datang dengan jumlah lebih banyak dan dengan senjata lebih banyak. Nah, orang bersenjata itu bisa kita analogikan sebagai tentara, ya kan? Karena dia sudah bersenjata. Orang yang sudah, ya ibaratnya memang sudah siap lah gitu kan, untuk menangkap Yesus ini. Nah, itulah yang yang diubah menjadi Yehuda menurut dari pendapat Ustadz Somad. Nah, jadi ditangkap. Nah, lalu mereka menyalibkannya. Nah, mereka di sini ya, ini belum tentu dimentionkan, meskipun itu lengket ya dengan tadi yang ditangkap oleh tentara Yahudi, lalu mereka menyalibkannya. Kalau kita lihat konteks kalimat itu bisa masuk ke dalam mereka ini adalah kembali kepada yang tadi, ya kan? Kembali kepada tentara Yahudi tadi. Tapi jangan lupa ya, kalau dalam kalimat juga bisa yang lain. Misal gini, misal kita lihat, misalnya kita gini ya, misalnya kayak contoh kayak kejadian G30S ya, 30S. Nah, itu kan yang misalnya yang menculik ya, yang menculik Jenderal Ahmad Yani itu adalah pasukan Cakrawirawa. Tapi kita tahu dari kisah itu ada yang mengeksekusi di Lubang Buaya itu ya, di sumur di rumah penyiksaan itu bukan lagi Cakrawirawa, tapi kelompok lain. Jadi Cakrawirawa itu hanya menyerahkan saja hasil tangkapannya kepada pasukan lain di Lubang Buaya. Nah, itu dikatakan bahwa misalnya ada kalimat ya, pasukan Cakrawirawa menculik Ahmad Yani, dan yang nggak mati di rumah itu kan, yang nggak meninggal di rumah itu misalnya kayak Esparman, menculik Esparman di rumahnya, dan mereka membunuhnya di sana. Nah, mereka di sini belum tentu Cakrawirawa, bisa yang lain gitu. Nah, makanya harus ditengok kalimatnya. Jadi mereka sini merujuk kepada siapa? Tapi yang faktanya Ustadz mengatakan bahwa yang nangkap itu tentara Romawi ini menangkap, tentara Yahudi ini menangkap Yehuda tadi. Yang menyalibkannya ini mereka ini siapa? Itu yang belum dijelaskan oleh Ustadz Somad ya. Itu perlu dipahami. Jadi nggak bisa dia berasumsi sih boleh, tapi untuk memastikan bahwa mereka itu adalah tentara Yahudi nggak bisa, karena tentara Yahudi itu dipastikan pada poin menangkapnya, bukan pada poin menyalibkannya. Karena menyalibkannya itu memakai kata mereka. Mereka ini nggak tahu siapa kita gitu kan. Nah, yang kita ketahui yang mereka ini adalah tentara Romawi, guys. Adalah orang-orang Romawi. Jadi, Abdul Somad buta sejarah, sok tahu, ngarang dongeng Yudas disalibkan, dan dongengnya diselipkan ke dalam ayat Al-Quran. Al-Quran sama sekali bukan wahyu dari Tuhan, tetapi hanyalah buatan manusia yang lupa siapa nama tokoh pengganti Isa dari dongeng yang dia contek.
Kalau kamu berkata, Al-Quran bukan buatan manusia. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu apalagi mencontek. Nabi Muhammad itu bukanlah seorang yang bisa baca tulis. Gimana dia bisa mencontek? Orang nggak bisa baca tulis nggak mungkin mencontek. Paham nggak logikanya? Ya? Contoh, saya nggak bisa baca tulis. Lalu saya ikut ujian. Jangankan mencontek, ikut ujiannya mungkin. Ngerti nggak? Orang yang nggak sekolah misalnya ingat ya, nggak sekolah bukan berarti bodoh. Karena kita tahu pengetahuan itu ada di luar sekolah. Tapi dalam artian untuk mencontek punya kemampuan baca tulis, itu nggak bisa kalau dia tuh nggak bisa baca tulis, nggak bisa mencontek. Karena dia nggak bisa membaca, lalu dia dapat referensi dari mana? Orang nggak pernah baca. Maksudnya referensi yang dari manusia ya, nggak bisa guys. Apalagi bisa nulis. Gimana dia bisa mencontek? Membacanya nggak bisa. Nggak ada, berarti dia nggak punya referensi. Atau menulis nggak bisa juga. Gimana dia menuliskan hasil contekannya? Ini nggak masuk akal. Menuduh bahwa Quran ada buatan manusia masuk akal. Tapi kalau Alkitab buatan manusia itu fakta sejarah. Kenapa? Karena itu adalah kesaksian yang dituliskan oleh manusia. Artinya buatan manusia yang dibuat berdasarkan kesaksian manusia. Jadi jangan samakan Alkitab Anda dengan Al-Quran, beda. Alkitab dituliskan berdasarkan kesaksian sejarah para pelaku sejarah yang mana mereka tuh bisa baca tulis. Ya, Al-Quran adalah nggak bisa ada analogian seperti itu karena bukan berdasarkan kesaksian Nabi Muhammad atau manusia, tapi informasi langsung dari Tuhan, dari Allah gitu. Nah, jadi sekali lagi ya, nggak bisa disamakan antara Alkitab Anda dengan Quran. Kalau Alkitab fakta itu bahwa adalah tulisan tangan buatan manusia dari orang-orang yang bisa nulis dan orang-orang yang bisa baca gitu kan, dan orang ini menuliskan apa yang menjadikan kesaksian mereka terhadap suatu peristiwa. kalau kamu berkata bahwa saya menista Al-Quran, saya berkata sama sekali tidak. Justru Al-Quran yang menista agama Kristen dan Alkitab dengan menuduh dan menyebarkan informasi bohong. Kematian Yesus di atas kayu salib adalah fakta sejarah yang tidak bisa dibantah. Anda tidak menista Quran, itu nista Quran. Kenapa? Al-Quran itu seperti itu teksnya, ya. Seperti teksnya, kita nggak bisa mengatakan bahwa menyebarkan berita bohong. Teksnya seperti itu, paham tidak? Yang menyebarkan berita bohong adalah orang yang salah tafsir, itu baru bisa dikatakan menyebarkan berita bohong. Dalam artian, misalnya kayak contoh, mereka ini mengatakan bahwa Yesus Tuhan. Padahal di kitabnya tertulis Yesus itu bukan Tuhan. Dalam artian Yesus tidak pernah mengatakan dia Tuhan. Satu entitas yang mengatakan dia Tuhan hanyalah Allah. Allah berkata, akulah Tuhan, Allahmu. Lalu mereka menyebarkan berita sebaliknya, berita bohong, bahwa Yesus Tuhan. Jadi itu baru berita bohong. Suatu yang mereka sampaikan tidak tertulis pada teksnya, bahkan bertentangan dengan teks Alkitabnya. Itu baru berita bohong. Kita tidak mengatakan bahwa Alkitabnya bohong, Alkitabnya benar. Yang bohong adalah mereka, para apologet. Ya, nah itu baru bisa dikatakan nggak menistakan Alkitab, nggak bisa kan kita, karena yang kita salahkan, yang kita tunjuk adalah mereka, para apologet ini, yang tidak berkata sesuai dengan Alkitabnya, yang bertentangan di Alkitabnya, yang mana Yesus ini mengatakan bahwa ya hanya kepada Dialah kalian berbakti dengan segenap jiwa dan raga, gitu kan? Ya, demikianlah mereka mengenal engkau, sesuatu yang benar. Itu kata Yesus, itu fakta yang tertulis. Dan mereka menyampaikan sesuatu yang berbeda, bahwa Yesus Tuhan. Jadi mereka lah yang menyebarkan berita bohong ya, para apologet ini, yang tidak sesuai dengan Alkitab sendiri. Nah, Al-Quran menyampaikan sesuai dengan Alkitab sampaikan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, gitu. Jadi kalau menuduh Al-Quran adalah menyebarkan berita bohong, artinya Alkitab juga menyebarkan berita bohong. Satu paket itu. Karena isi Quran itu kurang lebih sama dengan isi Alkitab. Yang beda itu adalah penafsiran mereka, itu yang berbeda. Paham ya? Jadi kalau Anda mengatakan sekali lagi ya, kalau Al-Quran adalah menyebarkan berita bohong, artinya Alkitab juga menyebarkan berita bohong, karena isinya sama. Sama-sama memberitakan bahwa Yesus cuma utusan, ya kan, Tuhan itu Allah. Sama isi Quran sama Alkitab gitu kan. Nah, cuman dogma mereka aja yang berbeda sendiri gitu. Ya kan, jadi sekali lagi guys ya, yang mau disampaikan adalah ini menistakan agama karena menuju pada kitab sucinya, gitu loh.
Jadi kita tuh apa ya? Apa yang dikatakan kitab suci, yang kita kritik itu adalah kalau yang disampaikan oleh orang-orang ini nggak sesuai dengan isi kitab sucinya, itu yang kita kritik. Misalnya kayak gini, kayak pelaku bom diri itu mengatakan bahwa ada mati syahid kalau pelaku bom diri. Nah itu jelas menunjukkan berita bohong, karena yang tertulis nggak seperti itu. Sama kayak mereka menyebarkan berita bohong bahwa Yesus Tuhan. Karena yang tertulis tidak seperti itu, guys. Nah, itu poinnya seperti itu. Kematian Yesus di atas kayu salib adalah fakta sejarah yang tidak bisa dibantah. Dan Yesus bangkit pada hari yang ketiga adalah kabar baik yang kami beritakan. Fakta sejarah, nggak ada sejarah itu namanya fakta. Ya. Sejarah itu adalah kesaksian yang berbeda-beda tiap orang. Makanya ada yang dokumen mengatakan bahwa yang satu bukan Yesus tapi ya Simon, ya ada lagi yang lain, ada Yesus lain. Dan ingat, mata bisa menipu. Yang Anda lihat nggak belum tentu seperti yang Anda lihat. Ya. Makanya kayak contoh di Cina tuh sekali lagi saya sampaikan ada kejadian 6 kali saya tangkap. Orang yang dikira narapidana kabur, kalau mirip ditangkap 6 kali, dilepaskan. Luar biasa guys, bisa salah sampai 6 kali gitu. Itu sakit miripnya gitu kan. Tapi mata bisa menipu. Yang gua sampaikan adalah kan mirip dengan Yesus, dapat seorang yang diserupakan dengan Yesus. Sehingga orang mata bisa menipu. Makanya ada beberapa pendapat tentang hal ini. Sampai yang mengatakan tadi ada dokumen yang mengatakan bahwa yang satu bukan Yesus tapi Simon, guys. Nah, lalu dikatakan Yesus bangkit dari kematian. Tidak, Yesus tidak bangkit dari kematian. Dia berkata bahwa tandanya sama kayak Yunus, seperti Yunus tinggal 3 malam dalam perut ikan. Begitu juga anak manusia akan tinggal 3 malam dalam perut bumi. Artinya tinggal di sini memakai kata tinggal. Artinya dia tidak mati tapi tinggal, hidup. Tinggal itu artinya hidup. Yunus tinggal atau hidup di dalam perut ikan. Yesus hidup atau tinggal di dalam perut bumi. Karena kalau mati artinya bukan tanda namanya. Karena tanda kenabian, tandanya Yunus itu sebagai nabi utusan. Yaitu tanda itu adalah tanda kenabian, yaitu mukjizat. Yaitu dia tidak mati meskipun tinggal di dalam perut ikan. Begitu ya Yesus tinggal dalam perut bumi 3 malam juga mati. Artinya selama kejadian penyaliban Yesus tidak ada di kayu salib. Dia ada di dalam perut bumi. Allah sembunyikan di situ, ya. Dia tinggal di situ selama 3 malam. Baru setelah selesai kejadian penyaliban, baru dia keluar, ya, sama kayak Yunus keluar dari perut ikan dengan cara dimuntahkan oleh ikan itu. Yesus juga keluar dari perut bumi. Lalu dia menjumpai murid-muridnya. Maka dia menjumpai muridnya itu dia berkata bahwa ini aku loh. Bapalah lihatlah ini aku. Alias belum mati, ya. Bahkan dia untuk membuktikan bahwa dia belum mati, ya. Karena kalau orang mati kan bangkit kan berupa roh. Kepercayaan orang Kristen kan bangkit berupa roh. Ini dia tubuh utuh, ya kan? Dia minta ada bisa sesuatu dimakan nggak? Lalu sahabatnya memberikan ikan goreng dan dia kan makan ikan goreng. Disuruh rabalah dan lihatlah aku, disuruh rabah untuk buktikan bahwa dia itu adalah daging yang belum pernah busuk gitu, yang memang ya belum pernah mati gitu guys. Nah, di situ poinnya. Dan Yesus bangkit pada hari yang ketiga adalah kabar baik yang kami beritakan. Dengan berkata bahwa Yesus tidak mati disalibkan, Al-Quran sudah mengatakan berita bohong dan menista agama Kristen. Saya hanya memberitahukan apa... Al-Quran itu memperkuat statement Yesus yang mengatakan bahwa dia itu tidak mati salib, melainkan tinggal 3 malam dalam bumi. Al-Quran membenarkan kata Yesus itu gitu loh. Tapi apa yang Yesus sampaikan itu diperkuat oleh Al-Quran gitu. Jadi justru mereka nih yang dogmanya yang berbeda sendiri. Ini dogma mereka inilah yang menistakan Alkitabnya. Paham ya? Ketika Al-Quran itu berdiri sering dengan Alkitab, dogma mereka berbeda sendiri. Ini sebenarnya dogma mereka inilah yang menistakan Alkitabnya sendiri gitu kan. Saya hanya memberitahukan apa adanya. Al-Quran isinya memang gak jelas, penuh kesalahan, dan nyontek dari dongeng buatan manusia. Kalau kamu... Penuh kesalahan ya. Jadi kalau nggak sesuai sama pendapat dia dikatakan kesalahan tanpa ada kajian gitu. Itu absurdnya. Ketika ada yang mengatakan dokumen mengatakan itu yang Simon ditolaknya karena nggak sesuai sama dia gitu kan. Dia tuh hanya percaya kepada mata dia, padahal mata bisa menipu. Makanya ketika kejadian ada salah tangkap Cina 6 kali, bahaya kalau orang nih mengatakan bahwa gini, enggak pokoknya kamu yang mata saya mungkin bohong ini, mungkin nipu, kamu dia. Padahal dia salah tangkap gitu kan. Dijelaskan gimana pun ya,
Pak saya bukan dia Pak, memang saya mirip dengan dia, tapi saya bukan dia Pak. Nggak terima, pasti nggak terima karena mata ya diandalkan gitu. Mata yang kita terbatas ini, ya kan, yang ya mata kita terbatas, kita bisa lihat apa yang nampak di depan kita, di balik kita bisa lihat guys. Nah, di situ poinnya gitu loh. Jadi sekali lagi mereka ini hanya mengandalkan mata tanpa mengandalkan hati dan logika. Kacau kalau cuma mengandalkan mata, ya kan? Anda tidak akan bisa, Anda gampang tipu kalau cuma mengandalkan mata. Makanya semua indera harus digunakan, mata, ya kan, indera perasa, penglihat, apa namanya, indera ya intuisi, ya kan, dan segala macam itu digunakan, bukan hanya mata saja. Kalau kamu berkata bahwa bukti Al-Quran adalah wahyu dari Tuhan, adalah karena banyak yang hafal, saya berkata, kalau begitu, Undang-Undang Dasar 1945 juga adalah wahyu dari Tuhan, karena banyak orang yang hafal UUD 45. Bahkan anak-anak SD juga ada yang hafal UUD 45. Gini, menyamakan antara Quran dengan UUD 45 jelas sesuatu yang absurd. Kenapa? Karena begini ya, kita ngomong analogi. Kalau ngomong tentang Al-Quran, berarti ngomong tentang kitab suci. Nah, salah satu kitab suci yang dihafal itu hanya Quran, dan ini berkaitan dengan janji Allah. Allah berjanji bahwa dia hanya akan menjaga kitab suci Quran. Taurat, Zabur, Injil, kitab-kitab suci nggak dijaga. Dan itu menjadi alasan kenapa Al-Quran itu dihafal. Karena untuk Karena berarti Tuhan itu membuktikan bahwa dia menjaga janjinya. Sehingga orang-orang betul berarti. Jadi gini lah. Saya janji misalnya mengatakan bahwa kalian akan hafal jurus karate. Saya akan jaga jurus karate ini. Nah, ketika saya berkata itu, artinya saya mempersiapkan metodologi gimana supaya mereka bisa hafal. Supaya hafal, biar bisa terjaga. Yaitu satu cara paling canggih itu dengan menghafal. Kenapa? Karena kalau cuma teks bisa hilang, dokumen bisa hilang, tesis bisa hilang, bisa rusak. Tapi kalau hafal nggak bisa, kecuali orang ini meninggal atau gila. Nah, jadi Allah itu memberikan janji dengan bukti. Bagaimana caranya membuktikan janji Allah? Ya dia memudahkan kita untuk menghafal. Dia membuat banyak orang menghafal. Ini berkaitan sama janji dan perbandingan yang sama, equal, ya, kitab suci. Kok larinya ke Undang-Undang 45? Nah, jadi gini loh. Jangan hanya Undang-Undang 45 ya. Anda tahu ya, jurus bela diri ya, master karate, master taekwondo, master apa itu tidak perlu lagi teks, mereka hafal. Ini bukan hanya Undang-Undang 45, Pancasila juga dan beberapa lainnya. Cuman masalahnya, ya kan, yang perlu diketahui, analoginya nggak sesuai. Kok Quran dibandingkan dengan UUD 45? Perbandingan bukan UUD 45, tapi dengan kitab suci agama lain, seperti Alkitab, Tipitaka, Weda itu. Jadi, dia sedang membela kekurangannya, tidak hafal Alkitabnya, dengan mengedepankan UUD 45, kan nggak nyambung, guys. Nah ingat, dan UUD 45 ya, itu dihafal, misalnya katanya kan di anak-anak SD hafal UUD 45. Nah, tentu kehafal. Kenapa? Karena mereka memerlukan itu untuk bahan ujian. Karena ujian mereka atau sekolah mereka memang membahas itu dan harus mereka kuasai untuk mereka dapat nilai yang baik. Jadi purpose-nya ada pada waktu itu saja. Tapi Quran tidak. Quran itu adalah untuk petunjuk sepanjang hidup. Makanya yang orang hafal Quran itu akan menggunakannya, mengaplikasikan hafalannya, dan menghafalnya, maka menjaganya hingga seumur hidupnya. Akan dipakai seumur hidup. UUD 45 tidak. Hanya sebatas ketika dia memerlukannya untuk dapat nilai bagus ketika dia memang fokus belajar tentang itu. Ini nggak seumur hidup, guys. Nah, itu bedanya. Jadi ini sekali lagi poinnya adalah sesuatu yang penting dalam hidup, ya, seperti Al-Quran, lalu kayak jurus bela diri atau kayak pekerjaan, kayak seorang pilot tuh harus hafal tuh semua teori-teori dan praktik dalam pilot atau apapun itu ya, kapal. Sesuatu yang dipakai untuk dan itu pun hanya terbatas, hanya sampai dia tuh pensiun saja. Tapi Quran tidak, dipakai mulai dari lahir hingga hidup sampai meninggal, dia itu dipakai Quran itu. Ya, bahkan dalam sholat, praktik sholat. Kita kan sholat kan seumur hidup. Nggak ada orang sholat cuma sampai umur 55, nggak ada. Pensiun sholat umur 55 kan nggak ada. Tapi kayak bahkan ke bela diri sekalipun ya, bela diri atau untuk pekerjaan, menghafal teori pekerjaan, seorang pilot atau apapun itu hanya membutuhkan itu hingga sampai mereka pensiun.
Atau kalau bela diri itu adalah sampai badannya nggak kuat lagi. Masa iya sudah pakai, udah duduk di kelas kursi roda masih masih perlu belajar bela diri? Kan nggak bisa lagi mereka pakai karena tubuh mereka sudah tidak ini. Tapi sholat itu wajib. Selama nafas masih ada, sholat itu wajib. Nah, dalam sholat itu dibaca Al-Quran. Setelah Fatihah itu baca Al-Quran. Jadi pengaplikasian Quran itu seumur hidup. Sehingga dihafalnya seumur hidup gitu guys. Jadi sekali lagi membandingkan antara Quran dengan UD 45 itu adalah sesuatu yang absurd. Jangan dengan Undang 45 dengan bela diri atau apa pekerjaan dengan hafal di bidang teori pekerjaan pun absurd. Nah, jadi untuk menyembunyikan kelemahan mereka bahwa mereka tidak ada satu pun yang hafal kitab, mereka mengedepankan UD 45. Kan absurd nih guys. Harusnya mereka mengakui kelemahan mereka, ya kan? Iya, kami nggak hafal kitab kami, itu sangat memalukan. Kenapa? Karena kitab suci itu kan adalah perubahan hidup, tuntunan. Yang harusnya Anda hafal, ya. Kalau nggak hafal gimana Anda bisa mengaplikasikan di lapangan? Gimana coba? Sama misalnya kayak seorang yang nggak hafal hukum, itu gimana dia mau apa namanya tindak dari pelanggaran hukum? Dia aja nggak hafal, dia nggak tahu poin-poin yang melanggar hukum, nggak tahu. Contoh kayak di Amerika. Di Amerika itu masuk pekarangan aja itu nggak boleh. Masuk pekarangan ya, jangan lagi masuk rumah. Pekarangan di Amerika ya kan itu kan banyak nggak pakai pagar. Ya maka udah tahu ya undang-undang di Amerika itu masuk pekarangan aja nggak boleh. Orang yang punya rumah itu bisa memanggil polisi untuk menangkap orang yang memasuki pekarangan rumah tanpa izin, ya kan? Nah, ini saya tidak terjadi di Indonesia. Orang bisa saja masuk ke dalam pekarangan, ya kan? Lalu ia mengatakan mau intinya adalah nggak seperti di Amerika. Jadi orang-orang yang nggak tahu ya hukum di Amerika akan rentan melakukan pelanggaran hukum, gitu, tidak ke polisi. Nah, makanya penting untuk hafal hukum. Jadi sama seperti apa saja perintah Tuhan dan larangan Tuhan. Kalau kita nggak hafal ya itu adanya di mana di bagian suci ya kita repot sendiri. Karena kita di dunia ini nanti akan berpotensi banyak melanggar aturan Tuhan, ya, yang seperti jangan membunuh, berzina, mencuri dan sebagainya itu ada aturannya di kitab suci. Nah, jadi makanya gunanya dihafal sama seperti seorang yang ya saya sebutkan tadi lah yang memerlukan mempraktekkan itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi perlu kita hafal. Jadi mereka ini punya kelemahan di situ dan mereka bukan alih-alih mengakuinya, mereka malah mengedepankan Undang-Undang 45. Undang-Undang 45 itu hanya nggak dihafal seumur hidup. Ya, untuk apa saya tanya mengapa Undang-Undang 45 seumur hidup? Untuk apa? Kan perlunya hanya untuk ketika belajar itu saja kan, untuk dapat nilai baik selama mata pelajaran itu berlangsung. Ya, dipakai gitu. Karena tidak berlaku seumur hidup. Hanya berlaku ketika kita pada saat itu saja guys. Kalau Tuhan tidak berlaku dan kita juga berlaku seumur hidup karena aturan Tuhan di dalamnya gitu kan. Banyak yang hafal Al-Quran tidak membuktikan bahwa Al-Quran adalah wahyu dari Tuhan, tetapi hanya membuktikan bahwa orang-orang itu kurang cerdas, karena mereka mau buang waktu untuk menghafal apa yang tidak mereka mengerti. Sampai akhirnya pada jadi justru ya membuktikan bahwa janji Allah itu benar, bahwa Allah jaga Quran dengan cara apa? Dia membuat manusia tuh belum lemah untuk menghafalnya, ya kan? Terbukti. Ini misalnya kayak saya janji nih, saya akan membumikan budaya Jawa. Artinya saya akan membuat metodologi gimana supaya budaya Jawa itu membumi. Dengan cara apa? Saya akan buat misalnya saya perintahkan kepada nanti penuh saya, nanti kamu tolong ya, kalau saya sudah nggak ada, tolong kamu lestarikan ini budaya Jawa, ya kan? Kamu buat supaya orang-orang ini hafal budaya ini dan orang-orang ini mempraktikkan tiap hari. Nah, itu cara saya menjaganya, membuktikan ucapan saya. Tapi kalau saya nggak peduli ya, cuek-cuek aja, saya janji budaya Jawa akan saya jaga. Tapi saya tidak berbuat apa-apa, nggak nyuruh untuk hafal. Akhirnya mereka tidak ada yang hafal, sehingga kalau ada yang merubah-rubah budaya Jawa mereka nggak tahu gitu guys. Jadi bagi mereka tidak suatu kebanggaan untuk menghafalnya. Jadi orang yang pengen menjaga sesuatu itu pasti akan menghafalnya. Kayak budaya Jawa itu mereka hafal bagaimana cara, kayak budaya Cina aja lah ya, Anda lihat itu mereka hafal bagaimana mempraktikkan barongsai, itu mereka hafal gerakan itu.
Bahaya kalau mereka nggak hafal. Ini nggak ada orang Cina tuh yang mengklaim bahwa dia, contoh ya budaya Cina ya, yang mengklaim bahwa mereka tuh cinta budaya mereka dan ingin melestarikannya. Kalau tidak mereka tidak menghafalnya, guys. Pasti mereka menghafalnya. Ya, orang-orang yang melestarikan barongsai, apalagi itu tuh mereka semua menghafal itu ritual dan semua budayanya itu gitu. Jadi itu bukti ingin melestarikan. Jadi kenapa bukan itu dilestarikan? Apa? Karena begitu hafal, guys. Ada kecintaan pada Quran sampai segitunya sampai mereka menghafal. Itu adalah suatu kebanggaan. Justru ketika suatu itu tidak dihafal, apapun itu ya, mau suci, mau itu budaya, itu bukti-bukti bahwa kita tidak mencintai budaya atau agama tersebut. Kita tidak menghafal sesuatu yang penting bagi agama dan budaya tersebut, yaitu kitab sucinya atau kasana budayanya, guys. Itu poinnya di situ ya. Sampai akhirnya pada tahun 324 terjadilah konsili, pertemuan pertemuan seluruh pendeta-pendeta, dan mereka berhasil menyepakati di sebuah kota bernama Nisea. Sekarang letaknya di Turki. Yang dulu kota itu besar dibina oleh seorang raja bernama Konstantinopel, yang kemudian kota itu dirubah oleh Muhammad Al-Fatih menjadi kota Istanbul, kota Islam, negeri Islam yang berubah menjadi Istanbul. Maka di sana ada satu tempat bernama Nisea. Di Nisea inilah mereka bersepakat bahwa Isa adalah anak Tuhan. Bagian, padahal itu tidak ada disebutkan dalam Injil, tidak ada dalam wahyu Allah Subhanahu wa taala. Yuharrifuna al-kalima amma wadhihi, mereka merubah-rubah kalimat yang ada dalam kitab suci sesuai dengan kemauan kehendak hawa nafsu mereka. Nah, koreksi pertama untuk Abdul Somad adalah konsili Nikea terjadi pada tahun 325, bukan 324. Koreksi yang kedua adalah konsili Nikea bukan mensepakati bahwa Yesus adalah anak Elohim, tetapi mensepakati bahwa anak Elohim sudah ada bersama dengan Elohim sebelum segalanya diciptakan. Koreksi yang ketiga adalah konsili Nikea tidak mengubah apapun di dalam Alkitab, karena konsili itu tidak membahas tentang kanonisasi Alkitab. Maka mereka tidak bahas. Gini ya, oke lah, masa tahun mungkin. Tapi yang 2 poin berikutnya, jadi gini guys ya. Kan yang di poinnya itulah kejadian peristiwanya. Yang penting itu poin utamanya, bukan tahunnya ya. Nah, lalu apa bedanya dengan menyepakati bahwa Yesus dengan anak Tuhan dengan Yesus adalah anak Tuhan yang ada bersama-sama dengan Tuhan? Nah, itu kan poin yang disampaikan Somad adalah bagian dari poin yang disampaikan oleh Tambaragi, bahwa anak Tuhan, sama-sama anak Tuhan, cuman Somad hanya terbatas sama anak Tuhan. Tapi Tambaragi lebih jauh lagi, yaitu anak Tuhan yang sudah ada bersama-sama dengan Allah sebelumnya gitu. Lalu poin ketiga tadi apa? Poin ketiga tadi apa? Saya lupa. Poin ketiga tadi seorang raja Istanbul, kota Islam, negeri Islam yang berubah menjadi Istanbul. Maka di sana ada satu tempat bernama Nisea. Di Nisea inilah mereka bersepakat bahwa Isa adalah anak Tuhan. Bagian, padahal itu tidak ada disebutkan dalam Injil, tidak ada dalam wahyu Allah Subhanahu wa taala. Yuharrifuna al-kalima amma wadhihi, mereka merubah-rubah kalimat yang ada dalam kitab suci sesuai dengan kemauan kehendak hawa nafsu mereka. Nah, koreksi pertama untuk Abdul Somad adalah konsili Nikea terjadi pada tahun 325, bukan 324. Koreksi yang kedua adalah konsili Nikea bukan mensepakati bahwa Yesus adalah anak Elohim, tetapi mensepakati bahwa anak Elohim sudah ada bersama dengan Elohim sebelum segalanya diciptakan. Koreksi yang ketiga adalah konsili Nikea tidak melegaskan dengan menetapkan sama ya. Jadi ditegaskan dan ditetapkan bahwa Yesus adalah anak Elohim. Itu poinnya, guys. Lalu konsili ketiga Nikea, yang maksudnya itu membahas loh ya, bahwa sesungguhnya yang kita yakini adalah Taurat, Zabur, Injil ya.
bukan yang lain, bukan kayak Injil itu pun ya, itu bukan pula Injil Matius Lukas, karena itulah kesaksian Lukas Matius, tapi Injil yang Yesus beritakan. Yesus berkata bahwa dan aku yang memberitakan Injil pada kalian. Artinya Injil itu diberitakan oleh Yesus. Nah, ini poin Taurat Musa, Zabur dan Daud, dan Injil yang Yesus beritakan itu diubah oleh manusia dalam artian adanya Injil Markus, Injil Matius, surat-surat Paulus pada jemaat Korintus dan sebagainya. Gitu. Ini di luar dari 3 kitab ini. Nah, itu yang diubah-ubah di situ. Ya kan? Nah, jadi di sini disebutkan mereka. Jadi mereka inilah yang disebut Yesus ya. Yesus mengatakan bahwa waspada terhadap nabi palsu, nabi-nabi palsu. Mereka menyamar kepada kalian seperti domba, tapi sungguhnya mereka serigala buas. Nah, itulah mereka yang mereka sebagai besar ada di Konsil Nikea. Ini mereka ini menyamar sebagai pengikut Yesus, seperti pengikut Yesus, padahal bukan. Padahal mereka adalah serigala buas yang merubah-rubah ajaran Yesus, guys. Nah, itulah nabi palsu. Jadi mereka tuh jadi salah kalau mereka ini kan absurd. Mengatakan nabi palsu itu Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad itu tidak pernah menyamar seperti domba, tidak pernah. Nah, ini mereka sedang berbohong. Karena kalau kita lihat ada seorang Kristiani yang jujur. Dia inbox saya ketika saya lagi debat dengan para apolog Kristen. Dia mengatakan, iya itu memang nabi palsu adalah dari kami. Karena kan benar katanya adalah menyamar seperti domba. Nabi Muhammad kan nggak mungkin menyamar seperti domba. Karena mereka logikan Nabi Muhammad itu dalam Islam itu sama seperti onta atau kata gurun. Jadi bukan domba. Yang menyamar seperti domba adalah itu orang-orang di Konsil Nikea yang mereka itu disebut Kristen itu. Nah, karena mereka menyamar seperti domba. Padahal mereka bukan domba tapi serigala buas, guys. Adalah Konsili Nikea tidak mengubah apapun di dalam Alkitab, karena konsili itu tidak membahas tentang kanonisasi Alkitab. Maka mereka tidak berhasil. Tapi merubah itu bukan dalam poin ketika membahas kanonisasi Alkitab, tapi mengubah dalam artian yang sudah ada Taurat, Zabur, Injil yang diturunkan kepada Musa, kepada Daud, kepada Isa, kepada Yesus itu tidak sesuai lagi. Itu yang dinamakan merubah, termasuk menetapkan atau mendeklarasikan Yesus Tuhan atau anak Allah. Itu mengubah namanya. Sesuatu yang tidak ada di Alkitab, di Injil yang Yesus bawa. Coba, Injil itu kan adalah semua yang Yesus beritakan. Nah, pernah nggak Yesus memberitakan Injil di mana dia mengatakan bahwa dialah Tuhan atau anak Tuhan, dalam artian anak Elohim yang artian Tuhan itu sendiri? Kan nggak ada. Nah, itu maksudnya mengubah-ubah itu, mengubah Tauratnya Musa, Zaburnya Daud, dan Injil yang Yesus beritakan. Nah, itu yang jadi Konsil Nikea salah satunya, gitu kan. Maka mereka tidak berhasil membunuhnya. Allah mengangkatnya dan dia belum meninggal dunia sampai masanya menjelang hari kiamat. Nabi Muhammad SAW bercerita bahwa Nabi Isa ini akan turun menjadi pemimpin yang adil. Apakah dia membawa syariat baru lalu menasakh syariat Muhammad SAW? Tidak. Dia menghidupkan lagi sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia menjadi imam di masjid. Dia mengajak orang solat berjamaah. Dia tetap menegakkan syariat Muhammad. Dia tidak menasah apapun kerana dia datang sesudah Nabi Muhammad. Maka dia sendiri pun ikut syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak hanya sebagai seorang ulama. Dia tidak hanya sebagai orang yang faham agama, tapi dia menjadi hakaman muqsitan, sebagai pemimpin yang adil yang akan memimpin dunia. Bila ini terjadi, maka hari kiamat akan segera tiba. Ini termasuk tanda yang fisik, yang nampak, yang orangnya langsung. Tempat turunnya disebutkan di sebuah masjid bermenara warna putih di Damaskus, Syam. Maka di antara doa Nabi SAW, Allahumma barik lana fi Syamina, Allahumma barik lana fi Syamina. Ya Allah, berikanlah berkah di negeri Syam. Negeri Syam disebut negeri yang penuh dengan barakah. Subhanalladzi asra bi'amrihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Kami berkahi tempat itu linuriyahu min ayatina, karena kami ingin menunjukkan ayat-ayat kami kepada orang yang tidak percaya kepada ayat-ayat. Bahwa Nabi Isa datang tidak membawa syariat baru, tapi dia membatalkan syariat yang sudah dirubah oleh para pendeta. Di antaranya mereka mengatakan bahwa Nabi Isa meninggal dunia tergantung di pelang salib, maka dibantah. Fayaksirus salib, dia menghancurkan salib.
Salib bahasa Arab, salib bahasa kita, palang salib. Maka Nabi Isa datang menghancurkan salib. Ini menunjukkan bahwa akidah salib itu batil, tidak dibenarkan. Karena andai dia benar, pasti Nabi Isa melanjutkannya. Yang menghancurkannya Nabi Isa sendiri. Yang mengatakan itu patung dia, maka itu dibantah oleh Al-Quran. Wa ma qataluhu, mereka tidak membunuhnya. Wa ma salabuhu, mereka tidak menyalibnya. Walakin syubbiha lahum, ada orang lain yang diserupakan dengannya. Bila ada orang berkata, kamu jangan kaji-kaji agama kami, jangan bahas-bahas agama kami, urus sajalah agama kamu, lakum dinukum waliyadin, kami tidak mungkin membahas agama kamu kalau Allah tidak menyebutkannya dalam Al-Quran. Allah menyebutkan tentang yang kamu katakan sebagai Tuhan itu dalam beberapa surah, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran. Nah, saya juga mau mengatakan hal yang sama kepada teman-teman yang berkata kepada saya untuk tidak membahas tentang Islam. Saya tidak akan membahas tentang Islam jika Islam tidak membahas agama saya. Apalagi Al-Quran membahas agama saya dengan keliru. Jadi, saya punya hak dan kewajiban untuk meluruskan kesalahan dan fitnah Al-Quran. Ini hal yang berbeda ya, berbeda sekali. Gini loh, Anda tuh kalau gini ya, logika sederhana gini. Kita dalam Quran itu kan bahas tentang Isa, ya kan, bahas tentang Taurat, Zabur, Injil, penyimpangannya, itu dibahas di Quran. Materi itu ada, tapi di kitab Anda nggak ada materi tentang Nabi Muhammad. Materi tentang Quran kan nggak ada, hadis kan nggak ada, tentang sahabat Umar, Abu Bakar kan nggak ada. Nah, jadi ketika kami bahas Quran, otomatis kami kan bahas tentang itu, tentang Alkitab kalian, tentang Yesus gitu kan, karena itu materinya di situ. Tapi kalian kan tidak ada materi Islam di situ, materi Muhammad tidak ada di situ, ya kan? Nah, itu poinnya. Jadi kenapa kami itu nggak bisa dituduh dikatakan bahwa kami itu bahas Kristen itu dilarang jangan bahas agama Kristen, karena itu malah materi di agama kami, satu materi di agama kami. Tapi kalian tuh kenapa nggak boleh bahas Islam? Karena tidak ada materi itu di agama kalian, itu masalahnya deh. Nah, perkara misalnya ketika kita di akuan kita tuh ada materi tentang Kristen, ya kan, tentang penyimpangan agama Islam, itu salah satunya Kristen dan yang lainnya Yahudi. Nah, itu materi itu ada. Lalu kalian merasa perlu membela agama kalian, silakan bela, tapi sebatas pada pembelaan agama kalian. Nggak ada kalian tuh hubungannya, kalian tuh malah nyerang Islam, nggak ada. Dalam artian ini loh guys, misalnya gini ya, contoh. Misalnya kayak ada buku sejarah ya, buku sejarah yang menjelaskan tentang sejarah Pangeran Diponegoro, misalnya nih. Nah, sejarah Pangeran Diponegoro itu, Pangeran Diponegoro tuh dia dalam sejarah itu diceritakan bahwa berhubungan dengan Belanda, di mana Belanda berbohong mengatakan bahwa Pangeran Diponegoro adalah penjahat, radikal, segala macam yang jelek lah gitu kan. Nah, itu dibahas di dalam buku sejarah Pangeran Diponegoro ini, bahwa Pangeran Diponegoro kena fitnah. Nah, berhubungan dengan Belanda kan. Nah, tapi di kitab Belanda nggak ada pembahasan mengenai di buku Belanda itu nggak ada pembahasan mengenai Pangeran Diponegoro, nggak ada. Dia bahas sesuatu yang lain gitu loh. Nggak ada bahas tentang itu, materi itu nggak ada, ya kan, di buku sejarah Belanda. Jadi mereka tuh nggak ada peluang untuk bahas itu. Kalau mereka khusus bahas isi materi buku sejarah Belanda tuh tidak ada bahas tentang itu. Memang tidak dibahas oleh penulis sejarah itu kan. Jadi mereka tuh cukup bahas yang ada di isi bukunya saja. Itu misalnya buku Belanda tuh bahas tentang apa gitu kan. Nah, itu aja dibahas. Jadi sesuatu yang tidak ada di buku jangan dibahas. Nah, kalau misalnya Anda tidak setuju ada buku-buku lain yang membahas buku Anda, ya Anda tinggal bela diri gitu. Bila saya nggak setuju dengan Quran karena dia mengatakan gini gitu, silakan Anda bantah. Tapi bukan Anda malah bahas Quran, bahas Islam, enggak. Paham ya? Anda bantah pakai kitab suci Anda. Itu loh, gitu. Ngerti nggak? Misal gini, misalnya ada orang menuduh keluarga saya. Bukan nuduh ya, misalnya kayak contoh gini, misalnya kayak di pengadilan. Pengadilan kayak kasus Sambo. Kasus Sambo itu kan fokusnya pada Sambo. Di mana ada kesaksian bahwa Sambo ini melakukan kejahatan. Gitu kan?
Di situ memang dibahas di buku itu dibedah tentang kasus Sambo ini kan. Jadi fokusnya pada Sambo, bukan pada penulis buku ini, ya kan? Nah, lalu Sambo itu dia membuat buku tentang dirinya sendiri, tentang apa namanya, bagaimana kejadian sebenarnya. Nah, tapi tidak ada bahas penulis ini, karena fokusnya bukan pada penulis ini, tapi pada Sambo ini. Yang jadi polemik kan Yesus ini, ya, kasus Sambo ini, itu ibaratnya gitu kan. Jadi Sambo itu nggak bisa ngomongin tentang penulis dalam artian apa namanya, masuk ke apanya penulis, karena bukan itu fokusnya gitu. Sama kayak yang jadi selisih itu kan adalah Yesus itu ada yang dalam dua agama bahkan tiga agama, ya, itu selisih pendapat tentang Yesus dan penyalibannya. Tapi kalau Kristen kan memang tidak sangkut paut dengan Nabi Muhammad, tidak percaya sama sekali. Nggak ada yang sesuatu tidak dibahas dari kita mereka itu. Jadi poinnya adalah, maksudnya jangan bahas agama lain, itu adalah bahas aja apa yang ada di dalam kitab Anda. Ada nggak kitab Anda tentang Quran, hadis, Muhammad? Kan nggak ada. Ya kenapa Anda bahas? Itu poinnya. Kalau Quran tuh mau nggak mau harus bahas, karena memang materi itu ada tentang Yesus, tentang Alkitab tuh ada materi itu. Nah, itu poinnya. Jadi kalau Anda masa tidak setuju dengan apa yang Tuhan sampaikan, cukup bela diri, membantah argumentasi Islam, tapi jangan bahas Nabi Muhammad atau Quran, itu nggak masuk, karena itu tidak ada materi di Anda. Bisa kayak kita mengatakan bahwa Nabi Muhammad Yesus itu bukan Tuhan, ya jawab dengan kitab Anda, hujah Anda gitu. Gitu loh guys, mereka malah lari ke Quran gitu, kan nyambung. Jadi intinya adalah dia nggak tahu perbedaannya. Jadi ini adalah dua hal yang berbeda. Kita hanya bahas sesuatu yang ada di materinya di kitab kita, tapi dia bahas sesuatu yang tidak ada materi di kitab dia. Itu masalah di situ guys. Kalau poinnya membela bukan begitu caranya, bukan dengan menyerang Islam. Ingat ya, ini bukan masalah serang menyerang, tapi kita sedang membahas materi itu, materi yang ada di kitab suci itu. Nah, perkara materi itu dikira menyerang, itu sah, itu namanya, ya itulah isi materi itu, dalam artian itu perlu dikaji gitu, benar nggak isi materi ini. Jadi kita bukan fokus pada serang menyerangnya, tapi apakah itu ada materi itu disampaikan di kitab suci Anda. Itu poinnya guys. Jadi lupakan tentang serang menyerang, yang fokus. Jadi gini, jadi ketika sesuatu itu mencoba meluruskan, itu dalam artian karena kita selisih pendapat tentang Yesus gitu. Yesus adalah seorang tokoh yang diperdebatkan, yang diperebutkan. Kita percaya, semua orang percaya Yesus kan. Islam percaya Yesus, Kristen percaya Yesus. Cuma percaya beda. Kita percaya dia hanya sebagai nabi, kalian sebagai Tuhan, Kristen sebagai Tuhan. Nah, Nabi Muhammad kan kalian tidak percaya Nabi Muhammad, kami percaya. Jadi antara Nabi Muhammad dengan Yesus dua hal berbeda. Nabi Muhammad itu mereka tidak percaya, kita percaya. Yesus sama-sama kita percaya, gitu guys. Taurat, Zabur, Injil kita sama-sama percaya, tapi mereka tidak percaya Quran. Jadi mereka ini membahas sesuatu yang tidak mereka percayai. Itu di situ absurdnya guys. Sesuatu tidak ada hubungan sama mereka, itu mereka bahas, itu kan masuk akal. Bahas saja yang menjadi pokok persinggungannya, yang dipersengketakan. Paham ya logikanya? Jadi misal kayak gini deh, saya sama Tanah Bagini punya tanah yang itu sengketa antara kami. Kami punya harta nih, saya punya tanah properti, jadi juga punya tanah properti. Nah, di antara properti kami berdua nih, ada yang tanah sengketa. Dalam artian itu menjadi selisih antara kami dengan dia. Misalnya tanah itu terletak antara rumah saya dengan rumah dia, dengan tanah saya dengan tanah dia, sehingga letaknya itu membuat itu jadi polemik. Entah tanah di kita apa tanah dia, bagaimana tanah kita, bagaimana tanah dia. Nah, itu yang aja kita bahas. Materi itu yang kita bahas, bahwa di cerita kita, ini adalah tanah yang menjadi sengketa dengan Tabaragi. Ini tanah kita. Tabaragi mengatakan sebaliknya. Ya itu saja yang dibahas. Kenapa dia bahas tentang tanah kita yang lain? Gitu. Yang dia nggak percaya, dalam artian dia nggak percaya itu tanah dia gitu. Nabi Muhammad dia nggak percaya itu nabi dia. Quran dia nggak percaya itu kitab dia. Kenapa dia bahas? Tapi kalau kita percaya bahwa Taurat, Zabur, Injil kitab kita, dan juga Yesus juga nabi kita. Nah, itu poin di situ. Jadi mereka nggak ngerti logika ini, si Tabaragi ini itu kan. Dan untuk meluruskan kesalahan dan fitnah Al-Quran,
terhadap agama saya. Apa yang tertulis di dalam Al-Quran hanya tuduhan-tuduhan dan klaim-klaim. Masalahnya ya, dia tuh harus pakai Alkitabnya, menjawab dengan Alkitabnya. Mereka malah membahas ayat Quran yang lain, membahas tentang poligami, membahas tentang perbudakan dan segala macam, kan nggak nyambung loh. Fokus saja pada apa yang dibahas materi di kitab suci Anda, jangan bahas sesuatu yang nggak dibahas gitu loh. Jadi mereka ini keluar dari jalur, mereka ini offset, mereka tuh bertindak lewat batas. Sesuatu yang tidak ada materi itu di kitab suci mereka bahas. Kalau kita kan hanya bahas apa yang ada di kitab suci kita materinya. Itulah bedanya. Di dalam Al-Quran hanya tuduhan-tuduhan dan klaim-klaim yang tidak ada bukti. Pada bagian ini, Abdul Somad menuduh sembarangan. Menggunakan Konsili Nikia tahun 325 sebagai alasan kenapa Isa tidak mati. Alkitab kalian. Makanya ketika kita ketika kita berdebat, kita memakai mana? Kita pakai kitab mereka. Jadi kita nggak pakai Quran. Jadi gini loh. Jadi kita bahas ya tentang Yesus kepada mereka. Saya juga termasuk ya, kita semua. Ya, itu kita bahas pakai apa? Kita buktikan bukan pakai Quran loh. Kita justru membuktikan Quran itu pakai Alkitab. Bisa ada Quran ayatnya segini, ayat ini ngomong begini. Kita buktikan pakai apa? Kita pakai Alkitab membuktikannya. Justru kita membuktikan pakai ayat mereka sendiri. Itu poinnya, guys. Jadi kita tuh tidak membuktikan pakai Al-Quran. Ngerti nggak? Kalau kita gini, kita mengatakan bahwa Yesus nggak salib, ini buktinya Al-Quran ngomong. Itu baru nggak bisa belum bisa dijadikan pertanggungjawaban karena tidak ada komparasi, tidak ada pencocokan. Tapi kalau kita katakan bahwa Yesus sudah salib, buktinya apa? Quran buktinya diperkuat dengan Alkitab Anda. Itu baru matching. Kuat sekali posisinya. Quran membenarkannya dan Alkitab juga mendukungnya. Itu poinnya, guys. Jadi nggak bisa lagi dibantah. Kecuali kalau kita hanya pakai Quran. Saudara kita ngomong gitu, oke, itu masih bisa lah. 50-50. Jadi kita hanya memakai satu sumber, sebenarnya sumber lain salah. Tapi kita memakai dua sumber sekaligus, Quran dan Alkitab. Nah itu harus dipahami ya. Jadi kita tuh justru memperkuat dalil Quran itu dengan memakai Alkitab dia sendiri gitu. Nah itulah ini ya. Tapi kalau dia sudah tidak sesuai dengan dogma, dia nggak sesuai dengan Alkitabnya, tambah nggak sesuai pula dengan Quran gitu kan. Dan bahkan yang terjadi adalah mereka tuh sering membelokkan tafsir Quran. Kayak misalnya Yesus adalah orang yang terkemuka ya kan di dunia akhirat. Padahal itulah orang terkemuka, mereka anggap itu sebagai Tuhan. Jadi kan mereka membelokkan dari kalimat Quran ini. Juga yang lainnya juga. Jadi intinya adalah suatu yang tidak tertulis atau suatu yang tertulis itu mereka belokkan maknanya di Quran. Padahal tidak ada hubungan mereka dengan bahasan tentang Yesus atau tentang Taurat Zabur Injil yang menjadi persengketaan antara dua agama. 325 sebagai alasan kenapa Isa tidak mati dan langsung diangkat pada abad pertama. Cacat logika Abdul Somad tentang kronologi peristiwa ini bisa disebabkan karena terlalu banyak baca Al-Quran yang juga tidak paham kronologi. Isi Al-Quran kacau balau, berantakan, acak-acakan tanpa kronologi. Jadi gini ya, Quran itu adalah kitab suci yang Allah turunkan. Jadi bukan nggak sama kayak manusia. Manusia itu kan kalau gini, Al-Quran itu adalah solusi. Al-Quran itu turun bukan seperti orang ngarang ya. Ingat ya, kalau misal kayak gini, saya mau coba ngarang tentang sejarah Pangeran Diponegoro. Nah, saya akan urutkan mulai dari tahun kelahirannya, lalu ketika dia kecil, remaja, dewasa hingga meninggal tangkap Belanda gitu kan. Nah, itu kalau manusia bikin. Tapi kalau Quran, kalau dia tahu ya, Quran itu bagaimana cara turunnya, dia akan paham bahwa itu nggak sama seperti manusia nulis buku sejarah. Kenapa? Karena Quran itu adalah solusi. Ayat pertama turun kepada Muhammad adalah Iqra. Suruh Nabi Muhammad itu baca Quran. Itu yang pertama. Ini berhubungan dengan timeline, berhubungan dengan apa yang jadi pada waktu itu. Juga misalnya ayat menyuruh Nabi Muhammad untuk memerangi orang kafir di mana mereka berada. Itu turun ketika kejadian Nabi Muhammad itu sudah cukup banyak dibunuh pengikutnya, dipersekusi oleh orang-orang kafir Quraisy. Baru turun ayat itu. Jadi ayat Quran itu turun dengan tujuan dan maksud.
ada timelinenya, bukan seperti orang yang nulis buku sejarah yang dimulai dari anak-anak, dari bayi, lahir bayi, anak kecil, remaja, dewasa yang meninggal. Enggak, bahkan tanpa lagi, justru yang orang jadi yang runtut itulah yang buatan manusia. Ya, seperti orang mengarang misalnya tentang sejarah Pangeran Diponegoro dari lahir hingga anak kecil, justru buatan itu adalah buatan manusia. Jadi kalau dia paham kronologi tulisan Quran, dia akan ngerti. Dia nggak bisa menyamakan dengan tulisan manusia tentang sejarah yang runtut. Ya, kejadian yang... Karena kan kita tuh kan sebagian besar berisi kesaksian manusia. Peristiwa terjadi. Sehingga tentu manusia tuh melihat dengan keterangan peristiwa. Misal contoh kayak sejarah pembantaian jenderal di Luang Buaya. Itu kan diceritakan oleh penulis sejarah tuh di dalam buku tuh runtut. Bagaimana kejadian ketika di film, Anda tonton tuh film G30S itu ya, kan runtut itu ceritanya, berkesambungan. Misal pertama diadakan rapat rahasia, ya kan, untuk penculikan itu. Lalu pada film itu nanti di malam penculikan itu kan runtut itu, mulai dari jam 7 malam, terus kita berlanjut sampai ke paginya, sampai ke pembantaian itu terjadi, sampai penumpasan itu. Jadi itu apakah buatan Tuhan? Tidak, buatan manusia. Karena kesaksian manusia itu ya. Jadi ini bukan masalah soal runtut nggak runtutnya, bukan masalah yang alurnya itu adalah berurutan, bukan itu. Karena kalau itu logika Anda, itu metode Anda, maka semua buku sejarah itu atau film-film sejarah itu semuanya itu runtut kan? Berarti itu buatan Tuhan, kan nggak begitu. Justru itu karangan manusia. Maka ini adalah orang yang mengerti tentang Quran, bahwa Quran itu adalah bukan buku sejarah kayak kesaksian Matius, Lukas, enggak, bukan kesaksian Muhammad juga, bukan kesaksian para sahabat Umar, Utsman dan sebagainya, tapi adalah informasi yang Allah berikan. Dan informasi itu bukan hanya tentang sejarah, Allah memberitahu semuanya. Bagaimana cara Nabi menghadapi kaum kafir Quraisy, apa perintah Allah pada Nabi, ya kan? Bacalah Quran, bacalah Iqra gitu kan. Jadi Quran itu aspeknya luas, bukan bahas tok tentang sejarah gitu. Tapi ada pengajaran-pengajaran, solusi untuk Nabi dan pengikutnya, bagaimana mereka menghadapi musuh-musuhnya. Dikiranya Qurannya adalah buku sejarah kali, yang harus tuntun, karena ditulis dikarang gitu guys. Biar kayak orang mengarang sejarah tentang G30 SKI, dimulainya munculnya hingga penumpasannya, atau sejarah Pangeran Diponegoro, nggak begitu. Ya kan? Jadi jangan samakan antara Quran dengan buku sejarah. Quran bukan buku sejarah, tapi sejarah yang ada di buku itu, di Quran itu adalah informasi dari Allah gitu. Sehingga Allah tuh berkepentingan hanya menyampaikan informasi sejarah tentang itu, bukan sedang mewahyukan buku sejarah, enggak. Quran bukan, jadi Quran Tuhan itu ya, Allah itu bukan bertujuan, bukan bermaksud untuk menurunkan atau menyampaikan wahyu-wahyunya yang berisi sejarah, bukan. Tapi adalah bagaimana solusi, bagaimana segala hal mengatur di situ. Jadi itulah buktinya kalau mereka tuh nggak paham Quran tapi bahas Quran. Jadi kenapa mereka nggak paham? Karena materi itu nggak ada di kitab mereka. Sesuatu yang nggak ada materinya, sama kayak misal gini. Misal kita misalnya kita bahas tentang sesuatu misalnya kayak bela diri. Bisa kita punya bela diri original Solin misalnya. Nah, tengah jalan ada tuh yang membawa Solin gitu kan. Materi mereka tuh aneh Solinnya. Yang original tuh nggak begitu. Lalu datanglah informasi dari tetua bahwa itu Solin yang itu tuh ya, itu adalah diubah itu, yang aslinya begini, dikembalikan lagi pada aslinya. Nah, materi itu ada pada kita. Ini salahnya, ini benarnya, ini yang originnya, ini. Jadi materi itu ada di kita sehingga kita paham. Nah, materi itu nggak ada di mereka tentang tentang dari Solin yang asli itu justru nggak ada pada mereka. Dan mereka nggak paham. Lalu mereka coba bela diri dengan membahas kita. Kan nggak masuk akal guys. Ini sesuatu yang tidak mereka pahami gitu. Mereka hanya tahunya itu saja, dan mereka nggak tahu yang sebenarnya gitu kan, yang original mereka nggak paham. Acak-acakan tanpa kronologi.
cerita yang satu tidak selesai bisa loncat ke cerita yang lain, sehingga Jadi Allah memberikan kisah dalam Quran itu sebagai pembelajaran, bukan sejarah lengkap, bukan sejarah kayak yang nggak penting, kayak misalnya kayak lahirnya tahun sekian. Enggak, tapi ada hikmah di balik kejadian. Maka Anda baca Quran, itu semuanya itu nggak ada kisah-kisah asal-asalan, semua itu ada hikmahnya. Ini bukan kayak di Alkitab misalnya. Surat Paulus pada jemaat Korintus. Nah, ini untuk apa coba? Untuk apa? Ya hal seperti itu. Jadi ya hal-hal yang tidak ada hikmahnya gitu guys. Tapi semuanya di Al-Quran itu adalah hikmahnya. Jadi kisah itu kalau sampaikan ada tujuannya. Bukan asal kasih sejarah aja gitu. Jadi sejarah itu ada tujuannya untuk jadi pelajaran bagi manusia gitu loh. Jadi beda sama buku sejarah buat manusia, yang mana itu runtut dan yang nggak penting pun dimasukkan, yang nggak ada hikmahnya gitu guys. Misal kayak ya hal-hal yang kayak si Anu lahir di situ, lalu ketika kecil dia biasa hobinya gini gitu, itu kan suatu nggak ada hikmahnya gitu. Nah, tapi Quran nggak seperti itu. Jadi dia adalah informasi Quran itu adalah sejarah yang ada tujuannya, berupa pelajaran bagi manusia agar manusia itu belajar sejarah yang ada tersebut gitu guys. sehingga pembacanya tidak mengerti tentang urutan waktu terjadinya suatu peristiwa. Pada bagian ini, Abdul Somad juga membahas tentang apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang ketika Isa Jadi apa namanya, dia bukan buku sejarah yang mana itu bahas tentang kronologi. Masa itu urutan itu enggak, tapi hikmah di balik kejadian, ya kan? Misalnya kayak saya nih, saya mau membeli pelajaran tentang hikmahnya ketika kita itu ketika kita itu nah itu tadi, ketika kita tuh meyakini mata kita menyangka bahwa yang seharusnya Yesus, adalah Yesus, padahal bukan, ada sesuatu yang lain yang Allah lupakan. Nah, untuk mendukung pernyataan saya, hikmahnya, saya ambil kisah saya tangkap di Cina 6 kali itu. Nah, itu kan tidak ada urutannya. Saya tidak menceritakan kisah itu. Bisa kisah itu terjadi tahun berapa lah? Mungkin sekitar ya belasan tahun lalu lah, atau nggak sampai belasan puluhan tahun, 10 tahun pun sampai kisah itu kan, masih cukup baru juga. Nah, itu kisah saya sampaikan, lalu tiba-tiba saya lompat ke kisah Musa. Itu kan tidak sesuai, karena kan kisah Musa duluan. Tapi bukan begitu Quran itu. Dia sama kayak saya sedang menyampaikan hikmah di balik peristiwa. Misal di konten ini saya sedang menceritakan tentang ya tadi itu penyelidikan Yesus, terus saya ambil contoh yang kejadian yang berapa tahun lalu. Nanti ketika saya bahas tentang Musa, saya ambil kisah di zaman Musa. Ini nggak berurutan, tapi sesuai dengan timeline apa yang sedang dibahas. Sama kayak Quran begitu. Quran itu petunjuk yang turun pada masa itu untuk umat saat itu dan sekarang. Jadi kisahnya itu adalah wahyu Allah itu adalah solusi untuk umat pada waktu itu dan umat setelahnya. Jadi bukan buku sejarah yang ada timelinenya gitu. Jadi tanpa lagi nggak ngerti ya. Jadi kalau dia katakan bahwa klaimnya bahwa sekali lagi ya, berarti kalau harus runtut seperti manusia buat buku sejarah, apa bedanya dengan buku sejarah buatan manusia? Justru manusia itu bisa buat kisah runtut seperti itu. Jadi tujuannya bukan itu, purpose-nya bukan itu, bukan. Ini sama kayak orang menyalahkan saya nih, Bobby, kamu kok bahas tentang sejarah tentang kisah orang yang salah tangkap 6 kali itu di Cina? Pan itu kan kisah itu kejadiannya jauh setelah Nabi Musa. Soalnya kan Nabi Musa dulu yang kamu sampaikan, baru kisah itu loh. Saya bukan sedang bahas timeline sejarah bro, saya lagi bahas apa poin saya itu, ini poinnya. Ketika bahas Musa ya Musa poinnya, dalam Musa poinnya. Jadi seperti itulah Quran, bahas sesuatu itu sesuai dengan poinnya, bukan pada kronologinya. Karena Quran itu bukan buku sejarah yang susunan buatan manusia, tapi informasi dari Allah yang memberikan hikmah kepada kita. Misalnya kalau begini, ini kisahnya. Kalau begini, ini contoh sejarahnya, gitu guys. Di situ poinnya. Oke, jadi ini kita sekian dulu video kita ini guys. Kita sambung di part 3 lah ya. Kita pelan-pelan saja ya. Saya juga banyak kesibukan akhirnya, mohon maaf kalau saya agak kurang upload video guys. Tapi nggak apa-apa, kita akan coba cicil terus ya. Kita akan nanti coba buat part 3. Jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.